Shalom. Semoga damai Allah menyertai saudara-saudara. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 4. Dalam perikop Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 2. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Demikian pembacaan Alkitab kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagi kita orang percaya, terhubung dengan Tuhan sebagai pencipta adalah sesuatu hal yang tidak kaku lagi. Menjadi sesuatu kebiasaan dan lumrah adanya. Dan kita meyakini dan percaya bahwa kita hidup dalam segala petunjuk, aturan dan perintah Tuhan. Dan orang yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhan pasti akan ada pada sikap tunduk dan hormat, bahkan mendengar dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Demikian halnya juga yang boleh dialami oleh Nabi Musa. Bacaan ini dalam pendekatan teksnya, ketika Nabi Musa berada di atas Gunung Sinai, bertemu secara khusus dengan Allah di dalam awan-awan. Dia berada di atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam lamanya. Dan dalam perjumpaan itu, Tuhan berinisiatif untuk menjadikan satu tempat pertemuan antara Tuhan dengan bangsa Israel, yang dahulunya hanya dibatasi pertemuan antara satu atau dua orang, antara Musa dengan Allah, bahkan dengan izin Musa bisa juga Harun bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena Tuhan juga rindu untuk bertemu dengan umat Israel dalam sekumpulan banyak orang, Tuhan berinisiatif untuk membangun sebuah kemah suci, Mishkan, yang di dalamnya dapat dibangun dengan sebaik mungkin, sehingga nilai kekultusan dan kekudusannya membangun nilai spiritualitas yang mana dengan nilai pembangunan kemah suci akan senantiasa membuat pemaknaan terhadap penghormatan kita kepada Allah, penghormatan orang Israel kepada Allah akan sungguh menjadi sangat mungkin terjadi dengan pemuliaan dan keagungan bangsa Israel kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam kemah suci haruslah menampakkan kewibawaan ilahi
Sekalipun Allah berinisiatif untuk bertemu langsung dengan bangsa Israel, tetapi pertemuan-pertemuan seperti itu pun dibatasi dalam pola atau metode atau bentuk pertemuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam pengerjaan kemah suci itulah Allah menunjuk Bezalel dan Aholiab. Penunjukan ini didasarkan kepada anugerah keilahian dan juga hikmat pengertian dan pengetahuan kepada siapa Allah menanamkan itu dan kepada orang seperti apa Allah memberikan tanggung jawab itu. Dari sekian banyak orang Israel, tertunjuklah Bezalel dan Aholiab. Kalau kita perhatikan, Bezalel ini adalah keturunan dari Uri dan juga dari Hur. Kemungkinan besar dia merupakan keturunan dari Hur yang pernah menopang tangan Musa ketika mengangkat tangannya. Jadi penunjukan ini tidak dilakukan secara acak, tetapi ditunjuk berdasarkan kepribadian dan karakter orang. Dan penunjukan ini tentu tidaklah salah. Dan kepada Bezalel dan Aholiab diberikan tanggung jawab untuk merancang terbangunnya kemah suci dengan banyak-banyak perabotannya, isinya yang terbuat dari berbagai bahan-bahan, baik itu kayu, baik itu logam emas, baik itu tembaga, baik itu perak, dan perabotannya di dalamnya seperti kain tenunan yang berwarna ungu muda, ungu tua, yang dimana juga bagian-bagian itu akan memberikan penampakan tentang mana ruang-ruang yang senantiasa disediakan, yang pada akhirnya kita tahu dalam kemah suci ada ruang kudus, ada ruang maha kudus yang dipisahkan oleh tirai. Sehingga perjumpaan bangsa Israel dengan sebagian orang yang ditunjuk dan dipercayakan dilakukan oleh orang-orang dan dilakukan di dalam ruang kudus. Tetapi untuk masuk di ruang maha kudus tidak sembarang orang, hanya ditentukan oleh Allah. Nah, dengan demikian penunjukan kepada Bezalel dan Aholiab ini ada penunjukan untuk bagaimana rancang bangun daripada kemah suci itu dapat menjadi sebuah tempat yang kudus, yang suci, yang mana Allah bisa hadir, atau kehadiran Allah bisa tinggal tetap atau tinggal menetap, yang biasa orang dengar Shekinah, di tempat kemah suci. Dan Allah juga siap untuk ditemui oleh umat Israel. Nah, saudara-saudara, penting bagi kita untuk melakukan sebuah pekerjaan dimulai dengan persiapan-persiapannya. Penting bagi kita untuk menunjuk orang-orang tertentu yang memiliki karisma, keahlian, yang memiliki potensi
tetapi juga pengetahuan dan keahlian terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau kita membangun bangunan rumah, bangunan gereja, bangunan fisik dan sebagainya, kita memerlukan orang yang ahli dalam bidang bangunan. Kalau kata orang yang sudah bangun persekutuan, kita juga perlu menunjuk orang-orang yang ahli, yang memiliki pengertian, tetapi juga yang dianugerahkan hikmat untuk mengatur terbangunnya persekutuan hidup orang percaya antara Tuhan bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan sesama. Jadi penunjukan kepada orang-orang tertentu adalah penting, dan dengan demikian dalam rangka ini maka sebagai manusia kita senantiasa dalam sikap kebersamaan dan penerimaan siapa yang ditunjuk dengan keyakinan bahwa itu yang ditunjuk oleh Allah. Berarti kita berikan kesempatan bagi mereka untuk berkarya. Kita mendengar apa yang diarahan mereka, kita mengikuti apa yang menjadi rancangan mereka, sehingga akan terjadi satu hasil pembangunan, apakah itu pembangunan secara fisik atau pembangunan secara rohani, iman persekutuan jemaat yang diatur oleh orang-orang yang ditunjuk sesuai dengan keahlian dan sumber daya manusianya tentu. Nah, ini tidak ada alasan bagi kita untuk beriri hati, untuk cemburu. Kenapa cuma ada orang untuk jaga pagi-pagi? Kenapa dia? Kenapa mesti orang? Tidak. Tapi ketika penunjukan itu terjadi, berikanlah keleluasan bagi mereka, berikanlah kesempatan bagi mereka, topanglah mereka, berikan semangat untuk mereka, karena pekerjaan itu juga merupakan pekerjaan penunjukan dari Tuhan. Jadi pekerjaan bangunan secara fisik atau pekerjaan untuk memanage, mengatur, menata pekerjaan bangunan pelayanan, percayakanlah kepada orang-orang yang telah ditunjuk dan dipilih. Tuhan memberkati.